Abu Hanifah yang bernama lengkap Nu'man bin Sabit merupakan pendiri mazhab Hanafi. Beliau merupakan seorang tabi'in sebab pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW yaitu Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar. Salah satu guru Abu Hanifah ialah Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, merupakan ulama fikih yang ternama asal Kufah. Abu Hanifah belajar kepada Syekh Hamad kurang lebih selama 18 tahun. Saat itu usianya masih sangat muda, 22 tahun. Ketika salah satu kerabat Syekh Hamad di Basrah wafat, beliau merasa cukup mewakilkan untuk menjadikan Abu Hanifah sebagai penerusnya, sebagai pengajar, mufti, dan pengarah dialog. Ketika mengemban tugas itulah, Abu Hanifah mendapati banyak pertanyaan yang datang kepadanya. Diriwayatkan dari kitab Fath al-Majid karya Syekh Nawawi, beliau menceritakan tentang kisah Abu Hanifah yang berdebat dengan kaum ateis. Ketika itu, Abu Hanifah yang masih sangat remaja, padahal ia baru benar-benar menggantikan gurunya ketika dia berusia 40 tahun. Ia telah berhasil membungkam ulama melalui satu pertanyaan perihal keberadaannya Allah Subhanahu wa taala yang tak memiliki tempat. Tapi ia belum puas dan kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama sekitar benar-benar bertekuk lutut dan tidak mampu menjawab sekelumit pertanyaan oleh kaum ateis tersebut. Masih tersisakah seseorang di antara ulama kalian? Jawab orang ateis tersebut. Para menteri menjawab, Ya Hamad, ya Syekh Hamad, datanglah kalian kepadanya, mintalah dia untuk menghadapku. Lalu menteri itu pun mendatangi Syekh Hamad. Mereka meminta untuk menghadapi sang raja tersebut. Tetapi Syekh Hamad memahami duduk perkaranya terlebih dahulu dan meminta waktu sejenak. Lalu beliau memahami betul bahwa begitu banyak ulama-ulama yang lain yang telah kalah, yang telah keok di hadapan sang raja ateis tersebut. Lalu pagi harinya sebelum menghadap, ia bertemu dengan Abu Hanifah, murid kesayangannya. Ketika itu Abu Hanifah masih sangat muda sekali. Ya Syekh, kenapa Anda terlihat putus asa? Ucap Abu Hanifah kepada sang gurunya. Bagaimana mungkin aku tidak berputus asa, sedangkan aku diminta untuk menghadap raja ateis tersebut, di mana banyak sekali para ulama yang telah bungkam oleh pertanyaan-pertanyaan raja ateis tersebut. Selain itu, aku mimpi yang tidak enak semalam. Apa itu, Syekh? Abu Hanifah penasaran dengan mimpinya Syekh Hamad. Aku melihat rumah yang luas dan penuh hiasan, yang ditertanam di dalamnya pohon-pohon yang berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi dan memakan buah, daun, dan dahannya, hingga tidak ada yang tersisa satupun, kecuali ujung bawah batangnya. Tidak lama, dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi tersebut. Wahai guru, ucap Abu Hanifah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajariku ilmu takbir mimpi. Mimpimu ini baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau mengizinkan saya untuk mentafsirkan mimpi engkau, maka saya akan melakukannya ya Syekh, ucap Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah, silahkan tafsirkanlah mimpi tersebut, hai Nu'man, ucap Syekh Hamad. Lalu Abu Hanifah pun mulai mengartikan mimpi tersebut.
Rumah yang luas dan pohon hiasan adalah Islam. Pohon-pohon yang berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau. Babi adalah sang raja ateis dan singa yang membunuhnya adalah saya. Maka berangkatlah engkau dengan membawa saya, Syekh. Begitu ucap Abu Hanifah. Lalu Syekh Hamad pun kegirangan bukan main. Beliau lalu mendatangi tempat perjanjiannya dengan para menteri dari utusan raja etis tersebut. Mereka pun datang dan para hadirin berkumpul bersama Syekh Hamad. Sementara itu, Abu Hanifah berada di bawahnya sambil mengangkat sepatunya dan sepatu gurunya. Sang raja pun tiba langsung menuju singgasana. Ucap raja etis, "Hai, mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku?" Suasana hening, apalagi ulama lain. Bahkan Syekh Hamad sendiri pun juga belum menjawab. "Apa-apaan ini? Bertanyalah. Akulah orang yang akan mampu menjawab pertanyaanmu," ucap Abu Hanifah, memancing sang raja ateis untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak membungkam para ulama tersebut. Beliau yakin akan bisa menjawab meskipun dirinya masih teramat muda. "Siapa engkau, hai anak muda? Kau bermaksud berbicara denganku? Bagaimana dengan para sesepuh yang berpangkat dan berbaju mewah itu? Bagaimana dengan para pembesar yang telah banyak sekali kalah di depanku? Bagaimana bisa kau yang masih kecil mampu melakukannya?" Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar atau yang berbaju mewah. Allah meletakkannya untuk para ulama, ucap Abu Hanifah. "Jadi engkau mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku?" tegas sang raja. Lalu Abu Hanifah mengangguk. Sedikit pun ia tak merasa gentar harus berdebat dengan sang raja. Di sisi lain ia sangat yakin dengan mimpi gurunya sebelum berangkat bahwa ialah pemenangnya nanti. Ia pun mulai berdebat dengan sang raja dengan sengit. "Apakah Allah itu ada?" "Ya." "Di mana dia?" "Dia tidak memiliki tempat berdiam." "Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat?" "Buktinya ada pada badanmu sendiri." "Apa itu?" "Apakah badanmu memiliki ruh?" "Iya." "Di mana ruhmu itu? Apakah di kepala, di perut, atau di kakimu?" Sang raja pun kebingungan. Ia tak bisa menjawab untuk pertama kalinya. Ia harus bungkam di hadapan anak muda tersebut. Tetapi Abu Hanifah belum puas dengan dalilnya. Lalu ia meminta segelas susu. "Apakah di susu ini ada lemak?" "Iya," jawab sang raja. "Di mana tempat lemaknya? Di atas atau di bawahnya?" Abu Hanifah lantas menimpali, "Sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, sebagaimana juga susu tak diketahui tempat lemaknya. Itulah Allah tidak memiliki tempat di alam semesta. Lalu apa yang ada sebelum Allah dan sesudahnya?" tanya raja untuk kedua kalinya kepada Abu Hanifah. "Tidak ada sesuatu apapun di depan maupun di belakangnya. Bagaimana mungkin tergambar di pikiranku sesuatu yang tidak memiliki awal dan akhir? Ini dalilnya ada di badanmu juga," ucap Abu Hanifah. "Apa itu? Apa yang ada sebelum ibu jari dan apa yang ada setelah jari kelingkingmu?" "Tak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah kelingkingku." "Maka seperti itulah Allah. Tidak ada sesuatu yang di depan ataupun di belakangnya. Tidak ada sesuatu pun sebelum maupun sesudahnya." "Masih ada satu pertanyaan lagi," kata sang raja. Setelah dua pertanyaan tersebut berhasil dijawab oleh Abu Hanifah, "Akan saya jawab insya Allah." "Apa pekerjaan Allah sekarang?"
Mendengar pertanyaan terakhir tersebut, Abu Hanifah tidak langsung menjawab. Ucap Abu Hanifah, "Kau kebalik. Seharusnya yang menjawab itu ada di atas singgasana. Dari tadi Anda di atas terus." Lalu sang raja pun turun dari singgasananya dan mengiyakan. Lalu Abu Hanifah ganti naik untuk menduduki singgasana sang raja. Ketika beliau di atas mimbar, raja mengulang pertanyaannya tadi. "Ayo, Abu Hanifah, pekerjaan Allah sekarang apa?" Ucap Abu Hanifah, "Pekerjaan Allah sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu dari atas ke bawah, dan dia menaikkan orang yang benar, yang hak sepertiku dari bawah ke atas." Lalu sang raja diam tak berkutik. 3 pertanyaan yang diajukannya tak lagi membungkam lawan. Justru ia takluk di hadapan anak muda di bawah singgasananya sendiri dan dihadiri oleh beberapa masyarakat sekitar. Dengan demikian mimpi Syekh Ahmad benar melalui keistimewaan nalarnya. Abu Hanifah yang dikenal sebagai seorang imam mazhab Hanafi atau mazhab paling rasional ketimbang para imam-imam sesudahnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Begitulah cerita perdebatan antara Abu Hanifah dengan seorang ateis. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut, kita bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.